Kisruh hukum antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini menyeret nama lain yang tak kalah menyita perhatian publik. Adjie Pangestu akhirnya angkat bicara setelah netizen yang budiman ramai menuding dirinya sebagai ayah kandung Ressa. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan personal maupun profesional dengan Denada dan hanya pernah bertemu sekali dalam sebuah acara. Adjie Pangestu mengaku memilih diam karena serba salah, namun memastikan isu tersebut murni spekulasi netizen yang berbakti. Ia juga menyayangkan dampak gosip yang mulai menyentuh keluarganya, meski telah memberi penjelasan kepada anaknya dan berharap polemik ini berhenti tanpa menyeret pihak lain. Di sisi lain, konflik utama Denada dan Ressa terus bergulir dengan sorotan pada komunikasi pribadi dan gugatan bernilai miliaran rupiah. Ressa mengungkap pesan singkat penuh kasih yang baru diterima setelah gugatan diajukan, namun memilih tak merespon karena kecewa. Pihaknya menilai komunikasi tersebut terlambat dan membantah klaim pembiayaan berkelanjutan. Meski pengakuan anak telah didapat, keluarga pengasuh Ressa menuntut keadilan moral. Kasus ini dipastikan berlanjut ke persidangan dengan pertarungan bukti terbuka yang kini menjadi perhatian nasional luas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada seorang ibu durhaka yang sudah mengakui anaknya. Alasannya mungkin ya, ini feeling sih, karena takut diboikot dia mah. Ya, kalau diboikot kan sudah nggak ada lagi ladang uangnya dia ya kan. Sekarang dia melalui pengacaranya sudah mengakui dan memfasilitasi si Ressa ya, beli mobil, beli rumah, beli apalah-apalah kayak gitu. Kalau kau peka dari awal ini sebenarnya bukan karena uang, bukan intinya uang, bukan. Toh juga anakmu itu ya, si Ressa itu tuh bekerja dari dulu dia. Walaupun gajinya cuma 3 juta doang, kerja di toko atau di mana lah itu, ya kan. Nah, sekarang ciut dia, sibuk bikin pengakuan, sibuk mau memfasilitasi anaknya. Aturannya dari dulu, bukan dari kemarin-kemarin ini, dari dulu. Orang anak sudah kau titip pula, nggak dinafkahin pula kau. Kok ada gitu ya, ibu seperti ini yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, padahal sama-sama lahir dari rahim dia, darah-darah yang sama. Kok bisa gitu loh, hati nurani itu tuh di mana? Nggak habis pikir aku. Binatang aja itu nggak bisa ngebedain anaknya, apalagi kita manusia yang notabene kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, punya akal, punya hati nurani. Oh, nggak habis pikir aku, takut kan kau diboikot dah ini. Lagi-lagi muncul berita yang super gong yang tiba-tiba ada seorang pria berumur 20 atau 21 tahunan bernama Ressa yang mengaku adalah anak kandung dari salah satu seorang penyanyi Indonesia yaitu Denada. Dan per hari ini alhamdulillahnya penyanyi Denada tersebut mengakui bahwa memang Ressa adalah anak kandungnya. Aku tidak ingin membahas bagaimana kronologi kok bisa-bisanya Ressa ini dititipkan sama orang ya dan dirawat sama orang lain. Tapi yang aku perhatikan adalah justru beberapa netizen yang berkomentar agak tidak masuk akal. Di sini mungkin aku mau membantu menjelaskan dan mungkin ngasih pemahaman buat netizen, kenapa sih Ressa kok baru muncul sekarang, nggak dari dulu-dulu. Yang pertama adalah Ressa itu berumur 21 tahun, ibaratnya dia baru dewasa beberapa tahun terakhir ini. Dan mungkin dia mempunyai sebuah kekuatan atau keberanian ia baru-baru ini. Dan ini juga informasi sebenarnya Ressa ini sudah meminta pertanggungjawaban atas pengakuan Denada bahwa dia juga anak kandungnya dan perlu juga pembiayaan hidupnya selama ini yang itu sebenarnya udah ada omongan dari beberapa tahun lalu, tetapi tidak digubris sama pihak Denada. Karena memang akses komunikasi antara ibu angkatnya Ressa dan Denada ini sudah diblok sama pihak Denada. Makanya dengan cara di-up inilah mungkin hal ini bisa teratasi. Lalu ada netizen yang berkomentar, ya minta
pertanggungjawaban sama bapaknya dong. Kenapa harus sama ibunya? Yang pertama adalah ini disinyalir juga bahwasanya Resa ini anak di luar pernikahan, dan otomatis secara hukum bahkan secara agama pun nasabnya itu pasti ke ibunya, dan tidak ada pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh ayah biologisnya. Rugi dong wanita, memang rugi. Makanya susah jadi wanita untuk jaga diri. Yang rugi emang pihak wanita kan, makanya jaga diri sayang. Jadi memang tidak salah bahwasanya akhirnya Resa ini meminta pertanggungjawaban dari ibu kandungnya yang melahirkannya sekaligus yang. Semoga masalah yang memang dihadapi oleh Denada dan Resa cepat teratasi, cepat ada jalan keluarnya bagaimana, dan ada ibaratnya adalah mediasi antara ibu dan anak ini. Karena juga kita harus memberikan sebuah simpati dan empati kepada Resa ini yang bisa dibilang berjuang sendirian tanpa ada pengakuan dari orang tua kandungnya sendiri alias ibu kandungnya sendiri. Dan yang memang aku lihat secara kasat mata aku, Resa ini sebenarnya hanya butuh pengakuan. Aku ini anak kamu juga loh, ayolah rawat aku juga. Semoga para netizen di sini yang mungkin pemahamannya kenapa Resa baru minta pertanggungjawaban sekarang dan kenapa harus sama ibunya aja bisa terbuka ya pikirannya. Gue cuma mau bilang, ternyata Om Adjie Pangestu itu nonton video gue ini yang tentang ecek-ecek jadi detektif ya. Apalagi dia menunjukkan bahwa kuping dia, nanti deh gue syuting kuping gue kalau kalian lihat Adjie Pangestu diwawancara sama wartawan. Nanti gue lihat deh kuping gue katanya gitu. Ternyata setelah gue lihat, gue teliti gesturnya, cara dia ngomongnya, Adjie Pangestu nggak bohong. Stop guys. Adjie Pangestu bukan ayah biologis Resa, walaupun ada kemiripan di telinganya ya sama matanya, tapi bukan, fix bukan, karena di tahun 2001 Adjie sepertinya tidak punya waktu untuk bertemu dengan siapapun, dia sibuk bekerja ya. Nah, yang kita bahas adalah ketiga orang ini yang kemarin isunya adalah mengintimidasi Resa, terutama Isdalia ya. Kalian tahu kan gue pernah bahas tentang Gemini Mei. Isdalia ini Gemini Mei. Gemini Mei itu menurut gue adalah sifat zodiak perempuan yang paling buruk ya, yang manipulatif, berada di dua kaki, abu-abu, dan juga intimidasi. Contohnya juga Gemini Mei itu Isa Sega ya, sama mulutnya, sama nyap-nyapnya ya. Dia nggak peduli mau gimana pun. Pokoknya menurut gue hindari perempuan Gemini Mei karena mereka sangat manipulatif ya. Mereka sangat jahat sebenarnya. Terus kalau Irfan Hakim ini dia Libra. Libra ini kan sama seperti Gemini ya. Mereka dua kaki. Mereka sebenarnya bukan berempati, tapi memang mereka mencari rezeki di mana gitu, di mana dia berpijak, di situ dia seolah membela. Bukan karena dianya bisa menilai mana yang buruk, mana yang baik, tapi karena memang keberpihakan aja gitu, politis aja, dukungannya itu dukungan politis. Sebenarnya nggak masuk di dalam hatinya, yang dia pikirin tetap dirinya sendiri. Ya. Karen Dolano dia adalah Sagittarius. Di antara ketiga orang ini maksudnya, Karen Dolano itu lebih tulus karena dia Sagittarius. Cowok Sagittarius itu dia lebih murni sebenarnya, lebih freedom. Kenapa dia menangis dan seolah membela Denada? Sebenarnya enggak juga. Dia itu lebih ke berempati dengan keadaan Denada pada waktu itu dia menangis. Ya, bukan karena keberpihakan dengan apapun ya, karena memang ya ibaratnya temen lah gitu, bagaimana cara menunjukkan empatinya ya. Kalau yang di tengah Gemini Mei terus Libra ya memang mereka dua kaki, sifatnya abu-abu, jadi nggak usah percaya sama orang yang sifatnya abu-abu ya, pasti-pasti aja. Gue cuma mau mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun apes untuk Libra. Hati-hati Irfan Hakim. Tahun apes Libra itu dimulai dari akhir tahun 2025 kemarin. Ridwan Kamil, Reza Arab. Sebentar ini kamu mau menyusul, Irfan Hakim, Libra. Mau menyusul. Denny Sumargo hati-hati. Soimah hati-hati. Dan yang memegang karmanya adalah Pisces. Ya, Aura Kasih memegang karma, Nikita Mirzani Pisces memegang karma. Banyak banget orang yang terseret nanti di Nikita Mirzani itu ya. Dr. Oki itu Libra, Dr. Richard Lee Libra. Kenapa? Karena berhubungan clash dengan Nikita Mirzani atau ada hubungan dekat dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu Pisces. Pisces ini sedang membawa karma, entah karma baik atau karma buruk. Nanti beberapa bulan ke depan baru karma itu akan berpindah ke Aries. Jadi
hati-hati jika kalian dekat dengan Aries ya, karena dia bisa membawa kebaikan atau keburukan buat kalian. Itu aja.